Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Ibu Novilia Donga dari SMA Seminari Maria Bunda Segala Bangsa Maumere, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sika. Dalam kegiatan hari ini saya bersama rekan saya Ibu Elis, guru sosiologi. Kami akan melakukan kegiatan pra-observasi berkaitan dengan supervisi akademik yang akan terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Selamat pagi Ibu Elis. Selamat pagi juga Ibu Novi. Bagaimana kabarnya Ibu Elis hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu Novi. Setelah kalau kabar Ibu Elis baik hari ini. Baik Ibu Elis, kabarnya Ibu Elis hari ini baik-baik saja. Hari ini saya minta waktu Ibu Elis sedikit bisa? Baik Ibu Elis. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya nanti ketika Ibu Elis melakukan pembelajaran di kelas dalam kegiatan observasi, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian terhadap Ibu Elis. Ibu Elis bisa mempersiapkan diri dan segala sesuatu agar Ibu Elis lebih percaya diri lagi dengan berbagai hal yang akan kita bicarakan setelah hari ini. Baik Ibu Elis, dalam kegiatan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Elis. Iya Ibu Novi. Baik Ibu Elis, untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran, seperti apa yang ingin Ibu Elis capai bersama peserta didik dalam pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran yang dicapai dalam proses pembelajaran yakni peserta didik mampu mendeskripsikan konsep kelompok sosial. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri kelompok sosial. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan dasar pembentukan kelompok sosial. Ya baik ya, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai oleh Ibu Elis bersama dengan peserta didik dalam pembelajaran nantinya ya. Iya Ibu. Oke, baik Ibu Elis. Untuk pertanyaan yang kedua ini akan berkaitan dengan area pengembangan. Untuk area pengembangan, apa yang ingin Ibu Elis kembangkan terhadap peserta Ibu Elis nantinya? Di sini saya lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan. Oh ya, berarti ada 2 ya, 2 area yang ingin dikembangkan Ibu Elis bersama peserta didik. Iya. Baik Ibu Elis, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Kira-kira dalam pelaksanaan pembelajaran itu model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu Elis gunakan nanti dalam pembelajaran? Model pembelajaran yang saya gunakan yakni problem based learning. Oke, baik Ibu Elis. Berarti pembelajaran yang berbasis masalah ya, yang pastinya dalam kegiatan tersebut akan ada sintak-sintak yang nantinya akan terlihat dalam proses pembelajaran ketika berlangsung. Iya Ibu. Dari tadi tentang model pembelajaran ya Ibu Elis. Sekarang kita lanjut ke kira-kira strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran apa yang akan Ibu Elis gunakan dalam pembelajaran nanti? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan ke depannya yakni pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses dan konten. Baik, berarti ada 2 ya, ada 2 diferensiasi yang akan digunakan Ibu Elis, yaitu konten dan proses. Berkaitan dengan itu, kira-kira yang proses itu yang seperti apa dan konten yang seperti apa yang akan Ibu Elis lakukan nanti bersama peserta didik? Oke. Kalau yang proses itu di sini saya akan mengambil dalam bentuk pengetahuan, sedangkan konten saya ambil dalam bentuk sikap. Oke, kalau begitu berarti Ibu Elis akan memetakan peserta didik ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Berarti ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan kemudian itu tadi sepertinya konten ya Ibu ya? Iya. Itu seperti konten. Kalau prosesnya tuh seperti apa prosesnya? Prosesnya itu di mana di sini saya akan menilai dalam bentuk diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Iya. Oh jadi kalau prosesnya itu Ibu menilai dari diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik. Kalau konten tadi berarti Ibu menyiapkan materi sesuai dengan
gaya belajar mereka ada visual, ada audiovisual, ataupun ada kinestetik. Yang luar biasa ya rancangan yang diberikan oleh Ibu Elis terkait konten, dan yang pastinya semua itu akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Berikutnya Ibu Elis, kita berkaitan dengan penilaian. Dalam pembelajaran nanti penilaian yang seperti apa dan bagaimana yang akan Ibu Elis lakukan terhadap peserta didik? Penilaian yang akan saya ambil ada dua, yang ini penilaian tes tertulis dengan penilaian sidang. Oh ya, berarti ada dua ya, ada dua penilaian yang akan Ibu Elis ambil, yaitu ada tes tertulis untuk pengetahuan ya, dan sikap yang pastinya pasti ada observasi nantinya pada saat proses pembelajaran. Baik Ibu Elis. Iya. Baik Ibu Elis, setelah tadi ada model, ada strategi, ada juga penilaian. Kira-kira kelas berapa? Untuk sasaran kelasnya itu kelas berapa dalam perencanaan Ibu Elis? Sasarannya kelas 11 sosiologi peminat. Oh ya, jadi Ibu Elis menggunakan anak-anak kelas 11 ya yang meminati mapel sosiologi. Kira-kira itu jam keberapa terjadinya proses pembelajaran tersebut? Jam 3 sampai jam 5. Berarti terjadinya itu 3 jam Ibu Elis ya, jam ketiga, keempat, dan kelima. Dan rencana pelaksanaan itu kira-kira di hari apa? Di hari Selasa. Oke, di hari Selasa pada jam ketiga sampai jam kelima. Berarti di hari Selasa nanti kita akan bertemu lagi Ibu Elis untuk melakukan supervisi terhadap akademik di kelas bersama peserta didik. Mungkin itu saja tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari saya yang nanti akan saya amati, dan saya berharap yang kita bicarakan ini bisa terjadi saat proses pembelajaran nanti di kelas, mulai dari tujuan, model, strategi, dan juga penilaian. Dan harapan saya setelah pra-observasi ini, terus kita ada supervisi di kelas, kita akan bertemu lagi pada pasca observasi, di mana kita akan membicarakan rencana-rencana berikut yang terkait dengan pengembangan terhadap Ibu Elis nantinya. Mungkin itu saja dari saya Ibu Elis. Terima kasih untuk waktunya dan selamat pagi Ibu Elis. Sama-sama. Masih semangat? Masih. Coba perhatikan kita punya cara duduk, meja, kursi, sampah-sampah. Yang di depan sini siapa? Itu satu orang di sini. Kan pada saat bagi kelompok kita bisa. Elo di sini, nah silakan. Kita penuhi kita punya meja. Sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, absen dulu ya. Absen. Yohanes Muantola. Rizky Mahu. Ayoma. Rudi. Baso. Zara. Berarti semua ada yang sakit, ada yang ini. Sebelum kita mulai berdoa, marilah kita ambil sikap berdoa yang baik. Tanpa semua kesibukan yang ada, kita fokus untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami aturkan kehadiran atas berkat, rahmat, perlindungan sepanjang dari tadi malam hingga pada saat ini. Pada saat ini kami anak-anak muda melaksanakan kegiatan belajar mengajar, khususnya sosiologi, sudah Engkau menyertai kami di dalam rohmu atas kami, agar kegiatan belajar mengajar sosiologi pada
saat ini berjalan dengan Sebelum kita materi, kita memberikan motivasi ya. Motivasi di sini dalam bentuk profil pelajar melalui bahan ajar dan LKPD. Kalian sebagai peserta didik harus bisa membangun keterkaitan antara berbagai informasi, bisa analisis, saya ini jadi saya memberikan kesempatan untuk menyimpulkan video teman-teman. Baik, di dalam cerita pendek yang kami tanyakan, ada seorang anak bernama Dilan dan dia anak baru. Dia sangat kesepian karena dia tak punya teman, dan pada waktu kesempatan Dilan ingin membantu melerai perkelahian di antara teman mereka yang tidak mau berteman dengannya. Pada akhirnya mereka pun berkenalan di antara mereka, walaupun mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap memiliki teman yang sama. Baik, sekian dari kesimpulan dari kelompok kami. Setelah kelompok kami masih video tentang teman baru, kami ingin menaikkan video tersebut yang menghidupkan kami di asrama. Seperti saat masuk awal di seminari Maria Bunda Segala Bangsa, dan latar belakang kami dari berbagai daerah dan dari pengalaman kami, masuk pertama kali dan mulai mengenal pelan-pelan teman baru dan kawan yang malu-malu sekarang mulai seperti terbiasa. Mengenal latar belakang dari sebagian berbeda-beda di antara kami, sehingga kami mempelajari adanya penerapan interaksi sosial yang berupa individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Sekian. Baik, jadi kami menyimpulkan bahwa jadi cerita pendek yang teman-teman tonton mengisahkan tentang Agi, Dilan, dan anak barunya. Jadi dia sebagai pelerai dari permasalahan perkelahian. Jadi kami menyimpulkan bahwa kami mengaitkan dalam situasi atau konteks di seminari. Jadi awal kami masuk, kami dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai budaya, dengan berbagai ras dan suku yang berbeda-beda, namun kami disatukan dalam suatu lembaga profesional atau disatukan oleh suatu lembaga profesional ini. Jadi pemaknaan dari video ini artinya bahwa indahnya bersama, indahnya kebersamaan, indahnya solid, indahnya pertemanan. Jadi dari pertemanan ini kita tahu bahwa ada nilai estetikanya atau nilai keindahan dari suatu pertemanan. Jadi kalau pemaknaan itu ada nilai estetika atau nilai estetik. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama pembelajaran hari ini. Saya akan memberikan kesimpulan kepada yang bakal untuk memulai presentasi kami. Soalnya kami di sekolah ada tugas sosiologi. Sebelum terlalu paham, jadi saya tanya di kau. Terima kasih. Iya, Ahmad Eja. Semoga sukses ya. Semangat kalau ada tugas yang Identifikasi ciri-ciri kelompok sosial dan itu sudah kami lakukan dan kami kembangkan menjadi sebuah komik kecil atau mini. Jadi yang berikutnya pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri kelompok sosial berikut. Kelompok itu tidak mungkin terbentuk dari satu orang. Kelompok itu harus terdiri atas 2 atau 3, 4 dan seterusnya. Itu saja. Jadi pertanyaan yang kedua, antara anggota kelompok memiliki interaksi yang intens.
Jadi di sini kami sepakat untuk menjawab benar. Alasannya, Benar, jika kelompok tersebut tidak memiliki interaksi yang intens, maka kelompok tersebut akan terpecah-pecah dan tidak menjadi utuh kembali. baik. Yang ketiga, kelompok bantuan seperti kita di seminaris. Seminar ini contohnya di asrama. Kalau ketika teman tidak ada sabun, kita bisa berbagi sabun apa adanya dari kita. Menjadi kurang kita saling melengkapi satu sama lain. Jadi mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman lain yang kurang mengerti dengan apa yang kami jelaskan, silakan bertanya. Saya jelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi yang intens. Baik. Yang intens ini dimaksud hubungan dari anggota kelompok. Interaksinya interaksi yang dimaksudkan kayak bergaul, kayak gimana ya? Contohnya kalau satu kelompok itu mereka saling berinteraksi, membagi pikiran itu harus yang kuat atau yang dekat lah, berbalik. Kalau contoh interaksi intens, yaitu kalau interaksi intens itu suatu kegiatan yang terus menerus. Suatu kegiatan yang terjadi terus menerus. Nah, kalau di sosial, interaksi intens berarti interaksi antara sesama yang sering terjadi sehingga menjadi kuat hubungan antara mereka semua. Dibalik. Jadi terima kasih untuk dari Pak itu kami bisa terima. Jadi itu melengkapi dari kekurangan kami. Terima kasih banyak. Mungkin masih ada. Bisa kamu bisa melakukan pertanyaan saya ini. Kata intens sendiri itu artinya apa? Intens artinya apa? Sendiri dia berdiri sendiri. Intens sering. Kemudian ada presentasi keterlambatan. Yang pertama saya silakan kembali. Jadi dalam kelompokan sosial ada 4 tahap dalam pembentukan kelompok. Tahap pengenalan. Jadi dari semua berbagai individu yang belum saling mengenal, mereka akan saling berkenalan. Dan kemudian mulai dari situ merupakan tahap awal dari pembentukan kelompok sosial. Jadi tahap yang kedua adalah menggambarkan situasi yang gambaran orang-orang yang saling memberikan pendapat. Normi itu masalahnya sudah diatasi dengan kesepakatan. Terakhir performing ini adalah terjadinya suatu kelompok terjadinya suatu kelompok sosial atau bisa dibilang hasil dari kesepakatan yang telah kami gambarkan di bawah ini. Ini yang dari pertama ini tahap pengenalan, yang kedua pendapat. Ini jadi pendapatnya ada yang berbeda, ada yang sama. Jadi cara mengatasinya juga ada yang berbeda, ada yang sama. Dan yang terakhir ini mereka menemukan hasil yang sama. Hasilnya baik, ada yang hasilnya baik. Kalau hasilnya tidak baik, mereka akan menuju ke pembubaran. Baik, saya ingin mengulangi secara singkat saja yang teman-teman pelajari dan apa yang mau diwujudkan dari materi yang dipelajari, dan jelaskan bagaimana cara menjaga keutuhan rotasi interaksi sosial. Baik teman-teman. Yang kami pelajari ini adalah bahwa dalam kelompok sosial, jika perbedaan pendapat dan segera diatasi, maka kelompok itu bisa bubar. Begitu pula jika dalam kesepakatan itu terjadi sebuah perbedaan lagi, itu juga bisa membuat terjadinya pembubaran dalam kelompok sosial. Jadi dari materi ini yang ingin kami wujudkan adalah bagaimana kita harus bisa mencari solusi
dan selalu menjaga kekompakan dalam suatu kelompok sosial supaya tidak terjadinya pembubaran. Dan bagaimana cara untuk menjaga keutuhan dari interaksi sosial? Yang pertama adalah saling menghargai dan menerima pendapat dari yang lain, menjaga kekompakan dan juga saling mendukung. Sekian saja dari Tuhan. Terima kasih. Jadi, manfaat apa yang dapat kita petik bersama-sama setelah kalian menjelaskan mengenai konsep perkembangan kelompok? Dan juga serta sebutkan gejala sosial yang terjadi pada tahap perkembangan kelompok. Pada kesempatannya, saya akan bertanya, misalnya ketika pada saat mereka melakukan pengenalan atau pengelompokan dan mereka tidak melanjutkan ke tahap berikut seperti storming, norming, dan performing, apakah hubungan mereka terus berlanjut atau bubar? Dari sahabat, teman, saudara. Kalau perselisihan, kan berkenan mungkin lakukan berkenalan kita ada langsung cekcok mungkin. Ya, kalau kalian waktu berarti ada pendapat yang disampaikan juga. Kalau kita kenal harus langsung. Sebelum saya mempresentasikan visi kelompok kami, saya akan membacakan soal yang diberikan oleh Belis. Cuma tidak gambar pada kinestik berikut ini yang sudah ditempelkan pada kinestik sebagai berikut. Kinestik ini ditempel oleh masing-masing pengelompokan sosial dan membedakan beberapa pengelompokan sosial dan mana yang paling menonjol dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam kehidupan di dalam seminari. Jadi kami memilih yaitu kelompok 3. Kami telah membedakan dan mengelompokkan terdapat dua jenis kelompok sosial. Yang pertama adalah kelompok sosial budaya dan kelompok sosial komunitas. Dan kelompok yang telah kami analisis yang paling menonjol dalam kehidupan kami ialah kelompok sosial budaya, walaupun terdapat juga di seminar ini terdapat kelompok sosial komunitas. Karena pada kehidupan kita sehari-hari, lingkungan seminar ini terdiri dari banyak etnis dan suku, budaya dan bangsa. Untuk nomor 3 yaitu saya berikan saudara Mes untuk William untuk membacakan Pengalaman baru. Pagi ini aku bersiap menuju tempat yang baru, yang dapat memberikan pengalaman baru bagiku. Aku sampai pada tempat tujuan dan melihat banyak wajah asing yang bukan dari daerah dan budaya. Aku merasa malu sekaligus kagum karena banyak orang baru, beserta kebudayaan dan kebiasaan mereka. Aku masuk dan menuju ke ruangan yang akan kutempati. Pada saat itu, aku melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul sambil bercanda tawa dan berbagi pengalaman. Aku pun bergabung dan berkenalan. Ada yang bernama Minus, Makut, dan Ansel. Mereka memperkenalkan diri, asal serta pengalaman mereka. Namun, ada beberapa hal yang membuatku kagum dari mereka. Mereka berasal dari luar tempat dan lain-lain. Mereka datang dengan budaya-budaya mereka. Aku kagum dan mendapat pengalaman serta pengetahuan baru yang telah didapat di tempat yang baru, yaitu seminar, di mana berbagai orang dari berbagai daerah bersatu bentuk suatu kelompok sosial. Ya. Baik, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam komunitas ini kita terkumpul dari berbagai macam daerah. Ada yang tertera pada cerpen berikut yaitu Titus, Minus, Ansel, dan Mangko. Mereka dari berbagai macam daerah, ada yang dari Kalimantan, Papua, dan dari Ende. Tadi sangat bagus sekali dari masing-masing kelompok untuk mewakili, dan ini untuk kedepannya seperti ini terus supaya kita bisa bangkitkan kita punya mapel. Jika kalian punya hasil presentasi kalian hari ini sangat wow sekali. Pengalaman baru. Mempresentasikan mengenai teman baru, di mana tadi sudah kalian nonton video tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, dan dengan puisi yang sangat keren.
Terus kelompok 2 itu di mana di sini mereka akan menceritakan dalam bentuk komik tentang ciri-ciri kelompok sosial dengan sesuai dengan tulisan kalian kemarin mengenai pengalaman kalian kemarin. Dan ini juga Jadi kita sudah sangat baik dalam mengikuti pelajaran, teman-teman semua sudah aktif, dan juga semoga apa yang kita pelajari tadi kita bisa terapkan di kelompok sosial kita di seminar ini. Semoga kita bisa saling menghargai dan menerima pendapat dari semua individu supaya dapat mencapai suatu kelompok sosial yang baik. Iya, dari saya. Selamat siang, kembali bersama saya, Ibu Fidadoma SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sika dari SMA Seminari Maria Bunda Segala Bangsa. Pada hari ini saya akan melanjutkan kegiatan saya, yaitu pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Felixia Wiswota. Dan juga telah hadir bersama-sama dengan kami pengajar praktik saya, Ibu Katarina Sadik SPD. Baik, berikutnya kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Selamat siang Ibu Elis. Selamat siang juga Ibu Opi. Bagaimana kabar Ibu Elis hari ini? Puji Tuhan kalau hari ini baik. Baik Ibu Elis, hari ini kita bertemu lagi ya setelah 2 kali pertemuan kemarin pada kegiatan pra-observasi dan juga pada kegiatan observasi. Pada kegiatan pasca observasi ini, tujuan pertemuan kita hari ini adalah bagaimana untuk mengevaluasi dan juga merefleksikan kegiatan observasi yang sudah Ibu Elis jalankan kemarin bersama peserta didik kelas 11 MP di sosiologi. Baik Ibu Elis, untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana perasaan Ibu Elis ketika sudah selesai melaksanakan kegiatan observasi bersama peserta didik? Untuk kegiatan selama proses pembelajaran saya di kelas 11 MP Sosiologi, awal saya merasa tegang. Setelah berjalannya waktu, akhirnya semuanya berjalan dengan baik dan sampai selesai. Baik Ibu Elis, begitulah ya walaupun di awal Ibu Elis merasa tegang ya dengan kegiatan observasi kemarin, tapi akhirnya bisa berjalan dengan baik dari awal sampai akhir pembelajaran. Baik Ibu Elis, berikutnya terkait dengan kegiatan kemarin observasi, kira-kira setelah habis kegiatan observasi itu area pengembangan apa yang akan Ibu Elis capai atau Ibu Elis dan Ibu Elis untuk menceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang Ibu Elis lakukan di kelas kemarin dan juga langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran apa saja yang sudah Ibu Elis lakukan selama proses pembelajaran pada observasi kemarin. Oke, baik Ibu Opi. Untuk dalam area pengembangan itu, yang pertama itu saya membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua itu untuk area pengembangan itu ada 2, pengetahuan dan sistem. Kalau untuk pengetahuannya di sini, di mana peserta didik akan mendeskripsikan konsep kelompok sosial. Yang kedua itu, di mana peserta didik harus bisa mampu untuk mengidentifikasikan dari ciri-ciri kelompok sosial, dan yang terakhir itu peserta didik juga harus mampu mendeskripsikan dari pembentukan kelompok sosial. Berarti dari area pengembangan yang tadi sudah Ibu Elis sampaikan ya ada 2, kira-kira sudah terlaksana atau sudah berhasil tidak Ibu Elis lakukan ketika proses pembelajaran? Untuk di area pengembangan untuk di pengetahuannya itu semuanya berjalan dengan baik, tapi ada sedikit kendala dalam sidang. Berarti Ibu Elis menemukan ada sedikit kendala. Kira-kira kendala-kendala apa saja yang Ibu Elis hadapi pada proses pembelajaran? Untuk kendala yang saya alami pada saat pembelajaran ini, yang pertama dalam sidang ini, yang pertama itu bagaimana mereka harus berdiskusi dalam kelompok. Tapi ketika dalam berdiskusi berlanjut itu ada beberapa anak yang tidak terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Mungkin di situ dalam pembagian kelompoknya terlalu banyak. Dan ternyata yang menjadi kendala itu
aktif sampai sekarang ini. Dari yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu Elis lakukan? Jadi tindak lanjut yang akan saya lakukan itu bagaimana dalam berdiskusi kelompok itu kita harus membagi anak melihat dari gaya belajar. Yang kedua mungkin harus bisa membagi kelompok kecil. Jadi tidak selamanya kalau terlalu banyak kelompok itu kan pasti satu dua anak yang bekerja, yang lainnya pasti tidak terlibat. Jadi di situ harus betul-betul membagi, harus sesuai dengan gaya belajarnya, harus mungkin dari tampilan dalam proses konten. Jadi seperti itu. Sehingga anak itu menarik itu bekerja. Luar biasa ya, tindak lanjut yang akan Ibu Elis lakukan ke depannya. Semoga dapat realisasi sehingga untuk atau terjadi pembelajaran yang aman dan nyaman untuk peserta didik. Baik, Ibu Elis, terkait dengan rencana dan tindak lanjut yang akan Ibu Elis lakukan itu kira-kira kapan waktu Ibu Elis akan melakukan perubahan terkait dengan tindak lanjut yang tadi sudah Ibu Elis sampaikan. Oke, untuk tindak lanjutannya dan waktu dekat ini kebetulan saya hari Selasa dapat supervisi yang orang pertama tanggal 17 September. Luar biasa, Ibu Elis langsung bisa menerapkan tindak lanjut pada supervisi semester ini ya. Nanti Ibu Elis juga orang pertama ini supervisi, luar biasa ya. Semoga apa yang Ibu Elis rencanakan, komitmen yang sudah akan Ibu Elis lakukan untuk perubahan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Baik, Ibu Elis, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang telah Ibu Elis sampaikan kepada saya terkait dengan kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Mungkin ini saja pertanyaan dari saya dan terima kasih untuk waktu dari Ibu Elis. Kita akan bertemu lagi kembali dengan pembahasan tentang rencana dan tindak lanjut tadi dengan hasil-hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja Ibu Elis. Terima kasih untuk waktunya dan selamat siang. Demikian kegiatan pasca observasi saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Felicia Wiswota. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Salam dulu.